Selamat datang di Ditra Channel dengan berbagai cerita horor dan mistik. Pocong di rumah kakakku. Namaku Lia. Siang itu aku mendapat kabar dari Pak D kalau kakakku yang kuliah di Jogja mengalami kecelakaan sepeda motor. Ia dirawat di sebuah rumah sakit di pelosok kota Jogja. Selama Kak Rika kuliah di Jogja, ia memutuskan untuk tinggal satu rumah bersama Pak D. Jam 4 sore aku berangkat dari Solo menuju Jogja. Sekitar jam 6 sore, aku baru sampai di rumah sakit tempat kakakku dirawat. Bangunan rumah sakit itu seperti bangunan yang sudah berumur tua. Tembok bagian depan ditumbuhi lumut dan daun-daun yang menjalar kemana-mana. Aku segera memarkir sepeda motor. Ketika aku melihat bangunan rumah sakit itu, aku merasa sedikit takut dan ngeri. Namun aku segera menepis ketakutan itu dengan berzikir dan memikirkan keadaan kakakku. Setelah sampai di bangsal tempat kakak dirawat, aku melihat kakak yang kondisinya agak parah. Kakinya patah dan harus menjalani operasi. Setelah melihat kondisi kakak, aku bertemu dengan Pak D beserta keluarganya. Banyak yang kami obrolkan malam itu. Hingga tak terasa, waktu menunjukkan pukul 11 malam. Aku memutuskan menuju tikar yang kupasang di samping bangsal yang kebetulan juga dekat dengan toilet. Aku langsung merebahkan tubuhku yang telah lelah karena seharian beraktivitas. Tak lama, aku pun langsung terlelap tidur. Aku bermimpi. Di dalam mimpi, aku melihat cahaya putih kecil. Tiba-tiba cahaya itu semakin membesar hingga berwujud wajah pocong. Wajah itu mengerikan sekali. Di mata, hidung, dan mulut tersumpal kapas yang mulai membusuk. Tiba-tiba aku terbangun dan diliputi rasa takut. Alhasil, aku pun pada malam itu tidak bisa tidur hingga azan subuh berkumandang. Seminggu setelah kakakku dirawat dan dioperasi, akhirnya dokter mengizinkan kakak pulang. Sore itu, aku bersama keluarga Pak D pulang menuju rumah. Pak D tidak pulang bersama kami. Katanya sih Pak D mau ke toko temannya untuk membeli kursi roda Kak Rika. Sore itu kami sudah sampai di rumah Pak D. Aku langsung membersihkan kamar yang tidak terlalu luas untuk kakak beristirahat. Sehabis maghrib Pak D akhirnya pulang dengan membawa sebuah kursi roda bekas yang masih tampak bagus untuk Kak Rika. Kak Rika memakai kursi rodanya pada malam itu. Aku menemani Kak Rika jalan-jalan di halaman belakang rumah. Jam pun tak terasa sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mereka semua sudah menuju kamar masing-masing untuk beristirahat. Kursi roda Kak Rika ditaruh di halaman belakang karena di dalam kamar kami terlalu sempit. Aku tidur di lantai di samping tempat tidur Kak Rika. Malam itu entah kenapa aku tidak bisa tidur. Udara sangat dingin dan cahaya di sekitar sangat remang-remang. Tiba-tiba aku teringat dengan sosok pocong yang datang dalam mimpiku sewaktu aku di rumah sakit. Suasana tak bersahabat menyelimutiku malam itu. Tiba-tiba dari halaman belakang terdengar suara orang. Seketika aku takut dan diliputi rasa cemas.
Tak lama kemudian ada suara lagi yang menyusul, seperti benda yang dibentur-benturkan ke tembok. Duk, duk, duk. Keringat dingin mulai membasahi sekujur tubuhku. Tiba-tiba aku merasa seperti ada sebuah tangan yang memegang pundakku. Aku kaget. Ternyata ada Pak D yang sedari tadi telah berdiri di belakangku. Ia berkata, "Lia, kamu dengar suara itu?" Aku hanya menganggukkan kepala ke arah Pak D. "Ayo kita lihat, Lia," ajak Pak D. Aku mengikuti langkah Pak D dengan mengendap-endap menuju ke halaman belakang tempat kursi roda Kak Rika disimpan. Masih terdengar sangat jelas suara-suara tersebut. Setibanya di pintu penghubung ke halaman belakang, aku dan Pak D segera melihat apa yang sedang terjadi. Aku dan Pak D kaget. Seketika badan kami tak bisa bergerak. Kami melihat sesosok pocong dengan kain mori yang sangat kusam dengan wajah yang membusuk. Mata, hidung, dan mulutnya tersumpal kapas yang kotor. Ia sedang duduk di kursi roda Kak Rika dan membentur-benturkan kepalanya ke arah tembok rumah. Ketika kami mulai tersadar, aku dan Pak D segera berlari menuju ruang tengah. Aku pun sontak berteriak meminta tolong. Semua keluarga langsung terbangun. Aku menjelaskan kepada mereka kalau barusan ada pocong di kursi roda Kak Rika. Sementara itu, Pak D ke tempat seorang kiai untuk mengusir pocong itu. Waktu itu jam telah menunjukkan pukul 2 malam. Hingga pada akhirnya Pak D kembali datang ke rumah bersama seorang kiai. Mereka segera menuju ke tempat di mana kursi roda Kak Rika disimpan. Aku sekilas melihat saat kiai itu berdoa, kursi itu pun bergerak-gerak sendiri. Setelah selesai mendoakan, Pak Kiai langsung bilang kepada keluarga Pak D. Katanya, kursi roda ini merupakan kursi roda bekas kecelakaan. Pemiliknya meninggal tertabrak truk, dan kini arwahnya tak mau lepas karena kursi roda itulah yang selalu menemani ketika semasa hidupnya. Sebaiknya kursi roda itu secepatnya dilebur ke Sungai Bengawan Solo, kata Pak Kiai. Aku dan Pak D subuh-subuh langsung menaiki sebuah mobil pikap menuju Bengawan Solo. Sesampainya di sungai, matahari sudah mulai bersinar. Kursi itu akhirnya kami buang di Sungai Bengawan Solo. Akhirnya sekarang Kak Rika sudah sembuh seperti sedia kala dan bisa kuliah lagi. Nah, itu tadi cerita horor pocong di rumah kakakku. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga cerita ini dapat kalian nikmati dan sampai jumpa di video berikutnya. See you!